Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini dengan materi yaitu tentang bagaimana mengekspor file PPT atau PowerPoint ke bentuk file MP4. Jadi bagaimana mengconvert file PowerPoint yang sudah kita buat ke bentuk file video MP4. Nah, caranya ini tidak terlalu susah ya. Jadi caranya agak mudah. Jadi kalau misalnya file PPT yang sudah kita buat, kita mau jadikan ke bentuk file MP4 ya, kita tinggal setting saja di slide show-nya. Nah, caranya kita langsung saja ya praktekkan. Misalnya di sini, misalnya kita punya file seperti ini, kita mau buat bagaimana mengconvert file PowerPoint. Misalnya kita punya file PowerPoint seperti ini. Nah, pertama-tama misalnya kita di opening di slide pertama kita mau membuat tulisan ya, teks berjalan dengan seakan-akan orang menulis ya teks tersebut di slide. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil dulu teksnya, klik menu insert, terus text box, kita ketikkan teksnya. Misalnya teksnya adalah STIMIK Akba misalnya. Jadi ini contoh teksnya ya, misalnya seperti ini. Misalnya kita berikan warna putih saja seperti ini ya, kita perbesar sedikit. Nah, misalnya ini teksnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana cara jadi seakan-akan kita sedang menulis ya. Jadi ada gambar pulpen sebentar, tangan sedang menulis. Nah, kita insertkan gambar tangan yang sedang menulis. Jadi bisa di-download di Google. Jadi ada banyak di Google, bisa di-download, pilih salah satunya, dan harus disimpan dalam bentuk PNG atau PNG. Jadi jangan JPG ya. Jadi kita insert, misalnya di sini Ibu sudah download gambar tangan ini yang PNG. Jadi PNG ini adalah memang bagus untuk kita ambil untuk gambar bergerak ya, seperti ini. Nah, misalnya ini sudah ada gambar tangan. Jadi nanti setelah kalian mendownload di Google, kalian simpan dalam bentuk PNG dan bisa dipaste di PowerPoint, langsung dipaste saja. Nah, setelah gambarnya sudah masuk, kita bisa meremove backgroundnya dulu ya, remove backgroundnya, karena ini kan ada gambar kotak-kotaknya ya. Backgroundnya kita jadikan putih ya. Jadi remove background seperti ini. Nah, kalau dia sudah background warna ungu, kita ingin seleksi untuk kita tampilkan, kita klik saja mark area to keep, terus kita klik ya seperti ini. Jadi ini ada hilang sedikit tangannya ya, warna putihnya, baju warna putih. Kalau sudah selesai, kita klik 2 kali saja di luar ya, seperti itu. Nah, lepas seperti ini sudah jadi gambar tangannya. Jadi nanti gambar tangannya dia akan berjalan ya, berjalan menulis kata STIMIK Akba ini. Nah, caranya pertama-tama, dan gambar tangannya ini kita harus setting dulu dia di bentuk kita bring to front ya, kita bawa ke depan. Jadi seakan-akan dia teksnya di bagian dalam ya. Jadi untuk menulisnya ini, untuk gambar tangannya kita bring to forward ya, kita ke depan, kita bawa ke depan. Jadi jangan di belakang ya.
Nah, selanjutnya kita setting teksnya dulu ya. Untuk teksnya ini kita klik di tab animation, terus kita klik add animation, kita berikan ini add trends ya, kita yang wipe, kita pilih yang wipe. Nah, karena ini nanti dia akan berjalan dari kiri ke kanan, kita pilih yang kiri ke kanan seperti ini. Jadi pada saat kita tampilkan dia akan berjalan ke kiri ke kanan. Nah, bagaimana selanjutnya caranya? Pada saat ini ya, kita di sini harus menulis ya, menulis seperti ini yang ada teks seperti teksnya Stimi Akbar. Kita akan menulis nanti. Jadi caranya kita klik di gambar, setelah itu di menu animations kita klik di bawah pad, custom pad seperti ini. Selanjutnya sekarang kita menulis ya, kita arahkan pointernya seakan-akan kita menulis ya. Jadi kita drag saja mouse-nya. Jadi anggaplah kita sedang menulis dengan menggunakan mouse. Jadi kita drag di sini, misalnya di sini pertama kita menulis di sini ya, lepas drag lagi di sini di T ya. Jadi setiap ingin menulis kita drag, dan hurufnya ya kita tahan, drag. Misalnya di sini juga jadi kita sesuaikan saja. Jadi seakan kita sedang menulis di atas kertas seperti ini. Selanjutnya ya, jika sudah selesai, karena di sini ya sudah selesai, kita bisa klik 2 kali di ujung, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dia sudah nulis ya. Nah, sekarang kita klik di animation pen. Ini sudah ada teksnya di animation pen. Nah, ini bisa kita pada saat kita play seperti ini kan dia terlalu cepat ya. Jadi ini bisa kita atur dulu untuk gambar tangannya ini, untuk yang menulis kita bisa atur misalnya di pertama di ujung di sini ya, kita atur tangannya bahwa di pertama itu dia berada di teks yang pertama di bagian mana. Misalnya ini kan di S di sini ya, jadi kita arahkan tangannya di situ. Nah, setelah itu kita di bagian terakhir juga, terakhirnya di mana ya. Kalau sudah disetting seperti ini, kita play lagi. Ini kan terlalu cepat ya, terlalu cepat. Nah, kita bisa setting ya, kita bisa setting seperti ini. Nah, ini bisa kita setting dulu ya. Jadi ini bisa kita teks seperti ini. Ya, jadi ini kan yang pertama muncul itu harus yang tangannya dulu ya, harus tangan dulu yang muncul ya. Ya, setelah itu ya, jadi yang pertama kita harus klik kanan atau klik yang di ujung ini tanda panah kecil, kita atur timingnya. Misalnya di sini harus di with previous, terus durasinya itu misalnya kita kasih slow saja seperti ini, kita kasih slow. Nah, selanjutnya untuk text boxnya juga seperti itu, kita atur timingnya with previous, terus kita kasih slow juga ya
seperti ini. Ya, jadi pada saat kita ini untuk tesnya, dia sudah lambat ya. Jadi untuk menampilkan ya seperti ini ya, jadi agak lambat ya, dia sudah agak lambat seperti ini. Nah, pada saat kita sudah selesai ya, ini kan pada saat kita slideshow ini setelah selesai, ini gambar tangan kan dia menghilang, yang ini ya, dia menghilang. Nah, sekarang kita klik lagi di gambar tangan ya. Jadi pada saat kita misalnya kita sudah menulis, itu gambar tangannya menghilang, yang ini yang terakhir ya. Jadi kita klik lagi di gambar tangan, terus kita add animation, pilih yang di shaper ini. Jadi pada saat dia menulis itu dia akan menghilang ya, menghilang. Jadi ini bisa kita tarik sampai di terakhirnya teks yang ini, bisa tarik. Coba kita play kembali. Dia akan menghilang. Jadi pada saat dia sudah selesai menulis, dia akan menghilang seperti ini. Oke. Jadi kita drag saja sampai di terakhir teks seperti ini. Coba kita play ya. Coba kita play kembali. Ini dia akan menghilang di sini. Oke. Nah, setelah itu, setelah seperti ini, kita bisa misalnya untuk slide selanjutnya ya. Di sini juga kita bisa menginsert background sound. Coba kita play satu kali lagi. Ini bisa ditarik sini ya, supaya tidak terlalu lama. Tadi dia pas jadi disesuaikan saja pas dia selesai. Itu tadi pas selesai. Coba kita play kembali. Nah, dia terlalu cepat. Jadi ini bisa kita timingnya di very slow saja. Ya, jadi kalau timingnya very slow, terus ini juga slow. Ya, kita tarik saja supaya ini juga kita bisa, karena dia dikasih delay ya. Play all ya, seperti ini. Jadi untuk menghilangkan nama gambar tangan terakhirnya itu diatur di sini, dikasih seperti ini. Nah, selanjutnya misalnya kita mau memberikan background sound ya. Kita atur kembali karena sudah oke. Seperti ini background soundnya kita bisa insert di sini ya. Di sini juga kalau misalnya
kalian punya video ya, bisa diberikan video ya di sini. Nah, misalnya kalian mau merekam suaranya, tinggal record audio saja. Tapi yang akan ibu contohkan di sini adalah mengambil background lagu ya, background song ya, background lagu. Misalnya saya ambil lagunya dari sini, ya bisa sembarang saja ya, bisa ambil lagunya. Nah, ini lagunya sudah masuk ya, sudah masuk lagunya. Jadi lagunya juga bisa di-cut, bisa dipotong kalau terlalu panjang ya. Misalnya kita play dulu contohnya. Ini bisa di play contohnya ya. Jadi pada saat slide ini berjalan, lagunya juga bisa berjalan ya. Jadi bisa di-cut, misalnya langsung saja di menit 13 tadi ya. Kita bisa ini, coba kita bisa setting di sini, kita bisa trim audio, kita bisa cut audionya. Misalnya tadi di menit ke ini ya, ke sini di menit ke-13 kita mau cut tadi sampai di sini saja. Jadi sekitar 1 menit saja misalnya dia lagunya jalan, terus kita oke. Seperti ini. Pada saat kita play itu langsung bunyikan, jadi kan ada intro musik. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau pada saat misalnya kita slideshow ya, pada saat kita slideshow ini hilang, ini tanda soundnya ini hilang, dan dia akan otomatis tanpa diklik play, dia akan otomatis terplay. Berarti diklik saja di tanda soundnya, terus di start on click, kita automatically, kita pilih yang automatically. Nah, setelah itu kita hide, jadi yang hide during show, yang ini kita hide, ini tanda soundnya. Tadi kan ada muncul ya, ada muncul tanda sound yang ini kan, dia akan muncul tanda sound itu. Bagaimana caranya supaya dia tidak muncul? Kita hide saja, hide. Coba kita slideshow, itu tidak ada muncul ya, dia tidak akan muncul situ. Ini bisa klik, kita play in background saja, kita pilih yang play in background seperti ini. Jadi pada saat kita play, kita ini, dia langsung akan bunyi lagunya background. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan slide selanjutnya ya, seperti ini ya, kita tambahkan saja. Terus yang ini misalnya kita mau ya, saya kira kalau yang seperti ini kalian sudah bisa ya pastinya ya. Jadi misalnya ini kita kasih animationnya misalnya yang seperti ini ya. Terus yang ini bisa ini misalnya copy saja slide-nya, setelah itu kita paste di sini. Nah, misalnya kita mau tampilkan lagi foto selanjutnya, ya di copy ya fotonya. Misalnya ada foto apa di sini,
misalnya ini foto Emaca ya, atau apa foto ini, kita copy saja, kita masukkan di sini, misalnya ya, masukkan di sini foto apa ini, oh ternyata ini dia. Nah misalnya ini kita mau kasih berputar-putar dulu fotonya ya, misalnya seperti ini, dan sampai nanti di sini. Nah caranya tinggal di ini saja, di setting tadi jadi kalau misalnya mau kita kayak misalnya ada animasi berjalan ya, kita ambil gambar animasinya, terus kita kasih jalan di dalam slide ya, caranya juga seperti ini. Nah caranya klik saja gambarnya ya, terus kita pilih yang ini, animation, kita pilih yang sama, custom path. Jadi kita misalnya dari luar dulu, berarti klik saja dari luar, terus salah tadi, klik ini custom path, kita klik dari luar, klik saja misalnya dia sampai di sini dulu, keliling, setelah itu dia akan di sini ya, klik 2 kali. Oke seperti itu. Nah caranya jadi misalnya biasa tuh ada di PowerPoint ya, ada gambar animation berjalan, gambar berjalan ya, tinggal dikasih seperti ini saja ya, seperti ini. Jadi setelah itu kita save, setelah kita ini slideshow, dia akan muncul seperti ini ya. Nah ini kan tadi lagunya sudah kita background di ini ya, coba kita tes dulu. Kapan tiba ajalku, coba kita ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku, andai ku tahu. Oke. Nah ini sudah selesai. Selanjutnya misalnya kita mau atur durasinya per slide berapa ya, berarti kita klik di slideshow, kita pilih submenu rehearse timing, kita atur timingnya, durasi waktunya per slide, kita klik ini. Setelah misalnya di sini sampai di sini tok saja, itu akan berpindah ke slide 2, klik lagi tombol panah ke bawah ya. Nah seperti ini. Setelah itu kita munculkan lagi fotonya, klik lagi tanda panah ke bawah, jadi setiap akan memunculkan objeknya, silahkan klik tanda panah ke bawah seperti ini. Selanjutnya slide selanjutnya bisa ditampilkan, tekan lagi tanda panah ke bawah ya. Setelah itu, nah kalau misalnya merasa sudah cukup untuk slide ini ya, klik lagi tanda panah ke bawah ya. Jadi perhatikan saja yang recordingnya ini ya, kalau sudah cukup ya tinggal klik lagi tanda panah ke bawah supaya berganti. Setelah itu sudah selesai, setelah klik saja ya, klik lagi tanda panah ke bawah. Kalau sudah selesai tinggal diklik yes saja. Do you want to save the new slide timing ya, tinggal di yes saja. Jadi durasinya tadi sudah diatur per slide ya, timingnya kita yes. Nah ini timingnya ini sudah diatur tadi ya. Jadi pada saat kita slideshow itu kita tidak tekan apa-apa lagi, dia akan berjalan sendiri ya.
berapa menit tadi dia berganti. Jadi ibu ndak tekan tombol lagi ya, dia akan berganti sendiri karena tadi kan sudah di setting timingnya seperti ini ya. Jadi sudah berganti sendiri. Tadi kan sudah di setting timingnya ya. Jadi ibu ndak tekan tombol apa-apa, ini dia akan berganti secara otomatis. Tunggu sampai terakhir saja. Jadi ini agak lama tadi memang ya, baru ibu tekan tombol panah bawahnya, dia akan berganti. Nah setelah kita rasa sudah cukup ya, sudah selesai, kita atur timingnya ya, sudah selesai semua. Nah setelah kita rasa cukup ya, sudah selesai semua, timingnya sudah diatur, terus konten dari PowerPoint-nya sudah ada semua, kita selanjutnya kita save ke export saja ke file MP4 atau video. Klik menu file, ada submenu export, pilih yang ini, create a video. Setelah itu create a video saja, karena ini tidak usah diperhatikan ya, karena sudah diatur tadi timingnya. Langsung saja pilih yang computer display and HD display, record timing and narration. Terus ini kan sudah di set ya, jadi tidak usah dipilih lagi, sudah seperti itu saja. Setelah itu kita create video. Nah, di sini akan tersimpan ya, akan diarahkan mau disimpan di mana. Misalnya kita simpannya di sini saja ya, di PAP, terus kita save, namanya ekspor video PAP atau video 1 PPT1 misalnya, kita save. Nah di sini memang akan memakan waktu yang cukup lama ya, tergantung dari konten videonya ya, dan tergantung dari memori, kecepatan prosesor dari laptopnya juga ya. Jadi kita tunggu beberapa menit ya, sampai proses ekspor dari PPT ke file video itu selesai. Ya, kalau sudah selesai, ini kan sudah selesai ya. Ini bisa kita cari tadi ya, kita simpan di sini tadi ya, di PAP. Terus kalau enggak ini kita cari ekspor. Nah, ini tadi yang ada di sini. Ini tadi namanya ya. Ini sudah terekspor. Jadi ini bisa kita, ini video ini nanti akan kita upload ke YouTube untuk ibu periksa nanti. Jadi boleh sebelum diperiksa boleh dikirimkan dulu ke ibu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ibu berikan, bahwa di dalam video itu tidak boleh ada unsur penghinaan ya, atau unsur-unsur ya, dan pantas untuk dilihat banyak orang videonya ya, silahkan diupload saja langsung ya. Jadi ini bisa dibuka. Kita mau lihat ya, kita bisa klik 2 kali, buka dulu videonya ya. Ini bisa diklik 2 kali. Ini namanya, klik 2 kali, silahkan dibuka. Kita lihat hasil ekspornya bagaimana. Ini sudah terbuka ya, ini adalah hasil. Kita play kembali. Kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku,
Jadi kita lihat ya, jadi ini sesuai dengan timing yang sudah kita atur tadi. Jadi kuncinya ya, setelah PowerPoint-nya selesai, jadi kuncinya cuma di rehearse timing ya. Jadi kuncinya cuma di situ ya, di menu slideshow. Ya, jadi di sini saja kita tutup ya. Jadi kuncinya di sini saja ya. Mana tadi ya. Jadi kuncinya di sini saja. Rehearse timings ya. Di sini di rehearse timing, kalau misalnya sudah selesai semua kita atur, ya kita tinggal atur timingnya atau durasi waktu per slide-nya berapa detik per slide misalnya ya. Tapi jangan juga misalnya ada teman kelompoknya tidak bekerja misalnya pada saat ditampilkan slide fotonya ya cuma setengah detik ya, seperti itu ya. Tapi ibu harap semua memang harus kerjasama ya, jangan cuma satu orang saja yang bekerja. Paling tidak ya kasih saran yang bisa supaya lebih menarik lagi videonya nanti ya, supaya lebih menarik lagi slide yang dibuat oleh temannya. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, dan ibu harap nanti tugasnya ini ya bisa diupload ya, jadi makin cepat diupload makin bagus, karena makin banyak yang akan melihat nanti ya, makin banyak pasti yang akan melihat ya, yang akan melihat videonya di YouTube ya. Jadi sekali lagi penilaiannya ibu itu selain dari desain dari PowerPoint-nya menarik, itu juga termasuk siapa video di antara kelompok yang paling banyak viewernya dan yang paling banyak like-nya, yang like ya. Jadi silakan dipromosikan ya, silakan dipromosikan supaya banyak yang nonton dan banyak yang like. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat dan sampai jumpa nanti di final test.